yang berlangsung saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera bagi kamu yang beribadah di sana. Dan sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, mari kita tenang, kita minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah dalam nama Yesus Tuhan kami, hari ini kami ada dalam perayaan kematian Tuhan Yesus.
Kematian itu merupakan bagian dari misi yang harus dilangsungkan atau dikerjakan oleh Yesus dalam tanggung jawab yang besar di tengah-tengah hidup ini. Semuanya dilakukan untuk keselamatan dan memberi kehidupan kekal bagi manusia. Kami akan belajar di sekeliling firman. Biarlah firman ini menguatkan dan memampukan kami, agar kami benar-benar dikuatkan dan kami benar-benar memahami firman Tuhan ini untuk kami menjalani makna dan tanggung jawab yang harus kami kerjakan di tengah-tengah hidup. Berfirmanlah kepada kami Tuhan dan persiapkanlah hati kami, karena kami siap mendengar. Amin. Matius pasal 27 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-44 demikian bunyinya. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang pundi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini dan mau memperlakukannya di tengah-tengah hidup kita hari lepas hari. Shalom. Tema perenungan kita di hari ini dalam bacaan Matius 27 ayat 32 sampai ayat yang ke-44 adalah penderitaan dan pengorbanan Kristus. 7 minggu berturut-turut kita ada dan kita merayakan tahun-tahun gerejawi, yaitu 7 kesengsaran Tuhan Yesus, di mana kesengsaran itu adalah satu tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh Allah dalam Kristus Yesus untuk memberi keampunan dosa bagi seluruh umat manusia. Kisah penyaliban Yesus selalu kita bacakan dan kita renungkan dalam momen-momen ibadah, dan lebih banyak kita dikenang dalam ibadah Jumat Agung, di mana perayaan kematian Yesus itu mengingatkan kita semua sebagai umat Kristen bahwa Tuhan yang sangat besar kuasanya memberi sebuah harapan yang besar kepada manusia memperoleh kehidupan. Karena Yesus sendiri menjalani semua itu, dan kematian membuktikan bahwa ia masuk ke dalam maut, dan kebangkitannya
membuktikan ia menang terhadap maut itu. Sehingga oleh karenanya semua orang yang percaya dan yakin kepadanya memperoleh keselamatan, bahwa mengalami siksaan pada salib membuktikan bahwa Yesus menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya menjalani semua itu untuk memberi kehidupan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Ia menjalani semua dengan taat. Ia tidak pernah bimbang dan ragu-ragu terhadap semua penderitaan yang harus dijalani. Kalau kita baca dalam doanya di Taman Getsemani, ia berkata, jika cawan ini berlalu daripada. Ia membuktikan bahwa ada dalam situasi keraguan, tapi ia meminta kehendak Allah untuk bersama-sama dengannya menjalani semua proses yang akan dijalani. Dan penderitaan itu ia jalani dengan ketaatan dan kesetiaan, dan kebimbangan serta keraguan itu menjadi hilang daripada. Itulah sebabnya Matius pasal 27 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-44 mengandung dua hal penting yang tidak dapat diragukan kebenarannya di tengah-tengah keyakinan dan kepercayaan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, Bapak Ibu, kisah kematian Tuhan Yesus merupakan fakta sejarah yang tidak dapat diragukan apalagi dibantah, karena para penulis dalam kitab Injil ini melukiskan bahwa penyaliban itu benar-benar terjadi dan kematian itu benar-benar dialami oleh Yesus dalam kondisi hidupnya sebagai manusia. Dalam bagian ini memaparkan tentang situasi dan kronologis ketika Yesus itu sendiri mengalami proses memikul salib sampai ke bukit Golgota. Dalam bagian ini mengisahkan Simon ada dan menjadi bagian dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh mereka yang ada dan memberi penyiksaan terhadap Yesus itu. Ia disuruh memikul salib bersama-sama dengan Yesus atau membantu Yesus dalam proses ini. Dan dikatakan maka sampailah mereka di sebuah tempat yang bernama Golgota, tempat yang korak. Mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah itu ia mengecapnya tetapi tidak meminumnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentu kita bisa menyadari bahwa sebuah pelayanan dalam proses penderitaan terhadap Yesus merupakan suatu hal yang begitu menyakitkan, karena ini menyangkut harga diri, ini menyangkut keberadaan setiap orang, dan ini menyangkut tindakan pelayanan yang harus dikerjakan. Kita semua tentu ingin untuk dilayani dengan sebaik-baiknya. Kita semua ingin untuk ada dan mendapat bagian yang terpenting dalam suatu pelayanan atau suatu kehidupan yang kita jalani. Yesus mengalami situasi yang begitu menyakitkan, dan disitulah ia belajar untuk setia dalam tanggung jawab yang dikerjakan. Kita bisa membacanya, ia diam, ia tidak pernah melakukan satu tindakan apapun. Ia dianiaya, ia dibuat seakan-akan tidak memiliki harga diri sedikit pun. Tapi dalam situasi itu ia tetap menjalaninya dengan taat. Ia dihujat, ia tidak dianggap sosok yang penting, tapi ia tetap ada dan setia dalam tanggung jawab. Yang kedua, Bapak Ibu, kematian Tuhan Yesus lebih dari sekedar kematian manusia biasa, karena peristiwa kematian Tuhan Yesus itu beda. Kalau kita mati, kita biasa sedih dan lain sebagainya. Kematian Yesus lebih dari sekedar kematian kita. Ia ada pada berbagai situasi yang luar biasa dalam kematian itu. Kalau kita baca dalam catatan ketika Yesus mati, di situ mengisahkan bahwa dunia berguncang. Ada gunung yang terbelah,
gempa bumi terjadi, kuburan terbuka, orang-orang kudus diselamatkan, matahari berhenti bersinar 3 jam, dan lain sebagainya. Dalam ketaatan dan kesetiaan Yesus menjalani semua proses kesengsaraan dan penderitaan itu, peristiwa kematiannya menggemparkan seluruh kehidupan. Kalau kita baca dalam pernyataan para tentara atau para orang-orang yang ada di situ ketika dunia digoncangkan, terjadi gempa dan lain sebagainya, ada pernyataan, memang benar dia anak Allah. Sebab pengakuan Yesus sebagai anak Allah bukanlah sebuah pengakuan yang diambil selama dia ada dalam proses pelayanannya, dalam proses kesengsaraannya, tapi kematiannya mengguncangkan segala situasi, bahwa pengakuan Yesus sebagai anak Allah benar-benar dilakukan. Peristiwa Yesus tersalib menunjukkan betapa mengerikannya hukuman dosa yang harus menimpa kita. Kita bisa lihat percakapan para penyamin, orang lain kau selamatkan, kenapa dirimu kau tidak selamatkan? Kalau kau jago, kau selamatkan dirimu dan juga kami. Suatu pernyataan yang begitu mengecilkan suatu kondisi dan keadaan Yesus. Coba kalau kita cuma bilang manusia terlalu, berarti kita balas dengan segala hal yang ada. Dalam situasi itu, Yesus hanya menjawab pernyataan para penyamin yang lain, ingatlah aku jika engkau ada di dalam kerajaan Allah. Apa jawaban Yesus Bapak Ibu? Hari ini juga engkau ada bersama-sama di dalam berdaus. Artinya bahwa Yesus mau memberi sebuah petunjuk, tetapi juga pernyataan bahwa kematiannya merupakan sebuah proses tanggung jawab yang ia kerjakan. Tapi keselamatan itu benar-benar ia tawarkan dan berikan kepada setiap orang yang mau datang dalam ketulusan hati kepadanya. Ia memandang seorang penyambut ini sebagai sosok yang penting dalam karya keselamatan Allah. Itu juga membuktikan bahwa keselamatan Allah ditujukan bagi setiap orang. Sebab dia datang, aku datang bukan untuk mencari orang yang benar, aku mencari orang yang tersesat. Aku memberi keselamatan kepada semua orang, terlebih kepada mereka yang percaya kepada aku. Berarti semua orang itu memperoleh keselamatan. Tinggal saatnya dia mengaku atau dia mau menyesal terhadap apa yang dijalani di tengah-tengah hidup kita. Itulah sebabnya peristiwa kematian Yesus dalam proses penyaliban itu menunjukkan bahwa Yesus disiksa lewat tamparan, diludahi, dicambuk, dimahkotai, duri, dan segala hal yang dilakukannya sampai penikaman terhadap lambungnya yang bocor sehingga dia meninggalkan dunia ini, membuktikan bahwa penderitaan yang dialami Tuhan Yesus bukan soal penderitaan fisik, tetapi penderitaan spiritual yang dijalani. Sekurang-kurangnya kita ada pada situasi yang sulit, perlawanan itu pasti ada. Ada ungkapan-ungkapan yang lain bisa kita ungkapkan sebagai bagian untuk proses penyelamatan. Tapi Yesus tidak. Ia tenang, ia menerima semua. Itulah sebuah proses penderitaan yang membuktikan bahwa penderitaan yang merupakan penderitaan spiritual, di mana penderitaan itu karena dosa manusia. Allah tidak mau turun tangan sekalipun anaknya yang tunggal itu menderita dan sengsara. Allah hanya memandang dan menilai semua yang ada. Kalau kita Filipi pasal 2, atas segala kesetiaan dan keteladanan yang dilakukan oleh Yesus, ada 3 jabatan yang diterima oleh Yesus. Yang pertama, ia diberi kuasa di atas maupun di bumi. Yang kedua, ia
diberi nama di atas segala nama. Dan yang ketiga, ia ditinggikan dari segala yang ada di tengah-tengah hidup ini. Dalam ketaatan dan kesetiaan itu, kita pun dituntut untuk ada dan menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah dalam anugerah kasih yang besar atas keselamatan kita. Kita dituntut untuk menunjukkan ketaatan dan kesetiaan yang harus kita bangun di tengah-tengah hidup ini. Sebab kisah kematian Yesus benar-benar membuktikan secara bahwa faktanya mengajarkan kepada kita semua bahwa dosa kita sudah ditebus. Kebangkitannya benar-benar menunjukkan kemenangan, sehingga dia berkata kepada semua orang, tinggallah di dalam aku supaya aku tinggal di dalam kamu. Apapun yang kamu minta dalam namaku diberikan kepadamu. Yesus juga menawarkan kehidupan kekal bagi setiap orang. Dia bilang, siapa yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, keselamatan itu tidak ada. Karena keselamatan itu bisa terjadi dan datang melalui Yesus. Bahkan dalam kitab Roma, dia bilang begini, saatnya kamu akan dibenarkan di hadapan Allah dan kamu akan diselamatkan oleh karena ketaatan. Itu berarti bahwa sebesar apapun dosa kita, tapi Yesus sendiri sudah bilang dia akan membenarkan kita di hadapan Allah, dan atas pembenaran itu dia memberikan kita kehidupan kekal di tengah-tengah hidup ini. Oleh sebabnya Bapak Ibu, kematian Tuhan Yesus ini juga mengajarkan kita dan mengingatkan kita semua supaya kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Allah dengan penuh ketulusan, sebab Tuhan akan melihat dan memandang kita sebagai umat yang telah Dia selamatkan, supaya kita memuliakan Allah di tengah-tengah hidup ini. Kristus telah memulihkan kita. Kita ada dalam berbagai macam tantangan dan kehidupan yang harus kita jalani, dan kita harus menerima semua itu. Tapi oleh karena Kristus, kita telah memperolehnya. Dia cuma mengajarkan kita datang kepadanya. Sebab ketika kita datang kepadanya, itu berarti kita mengucapkan rasa syukur kita yang besar karena anugerah kehidupan kekal telah diberikan oleh Tuhan. Masa orang sudah buat baik baru kita lupa Dia? Seperti peribahasa, air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan orang tetap akan mengingatkan kita peristiwa kebaikan itu dan membuat kita tetap ada dan berusaha untuk selalu dekat dengannya. Kita perlu untuk mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah. Dan ketika kita mengucap syukur dan menyampaikan rasa terima kasih kepada Allah, kita hanya datang dan dekat kepada Dia. Dalam lagu hanya sebatas doa, Tuhan bisa meraih jemari tangan kasih kita. Hanya sebatas doa, kita memperoleh kehidupan. Dan itulah cara dan bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Doa merupakan pokok yang sangat penting untuk kita dekat dengan Allah. Tapi dapat berjumpa dengan Tuhan dalam rumahnya, itu juga penting. Paulus bilang dalam kitab Tesalonika, ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Kalau kehidupan kita hanya untuk hari ini, maka kita tidak akan memahami sesuatu yang akan ke depan. Oleh sebabnya dia bilang, ibadah itu penting karena untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kesengsaraan dan kematian Kristus telah menunjukkan ketabahan dan kesetiaan Kristus. Kita juga harus belajar taat dan sabar menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Kita dituntut untuk tenang, memahami apa yang harus kita buat dalam segala hal yang harus kita kerjakan. Sebab kalau Kristus
dia tabah dan taat dalam segala tanggung jawab yang dia kerjakan, maka ia ditinggikan di hadapan Allah. Ketabahan dan segala hal yang kita buat dalam pandangan yang baik dari Allah, maka tentu kita akan ditinggikan di hadapan Allah. Yohanes dan temannya berdebat karena jabatan dan kedudukan, mau duduk di sebelah kanan Allah. Tapi apa yang Yesus buat untuk mereka? Yesus hanya menunjuk anak kecil. Aku berkata kepadamu, jika engkau sanggup melayani anak kecil ini, kamu memiliki kerajaan surga. Itu hal yang paling kecil yang diajarkan Yesus bagi kita kalau kita mau duduk di sebelah kanan Yesus dan kita mau ditinggikan di dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu mari kita pulang, kita memahami bahwa pengorbanan Kristus dan penderitaan Kristus adalah suatu hal yang Ia lakukan untuk kehidupan kita. Mari kita bilang dan mau bersyukur atas segala penderitaan itu. Tuhan Yesus tidak pernah menuntut sesuatu yang lebih daripada kita. Dia hanya mengajarkan kita dan menasihati kita dalam segala tanggung jawab yang harus kita kerjakan di tengah-tengah hidup ini. Ada satu orang, dia ada dan dia menjalani semua proses hidup di tengah-tengah segala kenyamanan dan ketenangan. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang pengemis yang lagi kelaparan. Dan dalam situasi itu, ia memandang dan ia pun berkata, aku ingin menjadi pengemis itu. Dan secara tiba-tiba, ia jadi pengemis. Dan pengemis itu ada dalam situasi senang dan bahagia seperti dirinya saat ini. Ia sudah jadi pengemis dan yang kelaparan. Ia berjalan dan ia bertemu ada seorang yang disiksa dalam suatu situasi yang begitu menyulitkan. Dan ia pun berkata, tidak tega melihat semua itu. Aku ingin menjadi sosok yang mengalami penderitaan dan siksaan itu. Dan ia pun menjadi orang yang ada dalam penyiksaan itu. Ia mengalami perjalanan yang panjang. Tiba-tiba ia bertemu dengan seorang yang terbunuh. Dan dalam situasi itu, ia memandang bahwa begitu banyak orang yang mengasihi dan mencintai orang yang terbunuh itu. Lalu ia pun berkata, aku ingin menjadi dia yang terbunuh itu. Sehingga suatu terjadi, ia pun tidur kaku terbunuh oleh karena semua itu. Dan orang yang sudah terbunuh itu pergi berubah menjadi dirinya. Bapak Ibu, kisah ini melukiskan bahwa Yesus ingin menjadi apapun pada kita. Ia mau menderita untuk kita, ia mau terbunuh untuk kita, ia mau hidup tenang untuk kita, ia mau menderita untuk kita, dan dia ada pada segala kondisi yang kita lalui. Dan dia telah sanggup menjalani semua itu. Ia terbunuh oleh karena kita, namun ia dibangkitkan oleh karena kita, sehingga kita memperoleh keselamatan yang kekal di tengah-tengah hidup. Kalau Kristus telah berbuat sesuatu sedemikian rupa, bisakah kita memandang kepadanya dan berbuat sesuatu yang baik di tengah-tengah hidup ini? Kalau Kristus sedemikian rupa berkorban dan menjadi yang tidak seharusnya ia kerjakan untuk kita, apakah kita bisa seperti dia mengerjakan yang tidak bisa kita kerjakan tapi harus kita kerjakan karena pengorbanan kita itu, dan sebuah tindakan ucapan terima kasih dan segala hal yang harus kita buat kepada Kristus? Itu persoalan yang harus kita renungkan di tengah-tengah hidup ini. Sebab Kristus rela menjalani semua itu, dan semua itu karena hidup kekal. Ia bahkan menawarkan suatu jaminan kebahagiaan bagi kita
Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari Bapak Ibu kita pulang untuk merenungkan bahwa penderitaan dan pengorbanan Kristus semuanya untuk kita. Kita boleh menyanyi dengan senangnya, Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita. Tapi apakah kita telah melaksanakan tanggung jawab yang baik, yang luar biasa yang harus kita kerjakan untuk Dia? Dia tetap ada dan menjadi yang terpenting bagi kita. Mari kita pulang, kita jadikan diri Dia sebagai sosok yang penting di tengah-tengah hidup kita juga, karena Dia telah memberi yang luar biasa bagi kita. Jangan kita mengeluh, jangan kita bersungut-sungut dalam segala situasi yang ada. Tuhan pasti ada dan tetap bersama kita. Ia selalu bilang, kalau aku cari damai hanya aku dapat di dalam Yesus. Mari kita dekat dengan Dia. Tuhan memberkati kita, kita tetap ada dan percaya bahwa Tuhan benar-benar memberi kita kehidupan oleh karena kematian. Nanti kebangkitannya juga memberi keselamatan kekal itu bagi kita. Amin. Mana? Sama nggak? Saya besok punya kemana? Iya, tahu lah. Aja. Sampai isi kirim loh. Beli isi kirim. Gue tahu tuh kalau itu tangan dewa yang tembak. Apa tangan apa? Tangan dewa. Bolor. Kau tulang kayaknya. Iya. Ada. Ambil simbolnya atau jangan? Kalau penting aja. Ada. Kasih masuk sini. Nyala. Ini setengah. Cinta.
yang mana weh? Tahu kan? Kemarin kan, iya terus yang malam bisa main biliar kan? Tadi kan seleksi apa? Alasan sekali. Pilih main biliar. Kan sudah? Ingat ya? Sudah yang kirim ya? Yang aku lupa. Orang yang bisa pulang ke kita lah capek kan? Kita kopi, kita kok bawa mobil baru lupa saya? Oh iya, ada ini lagi. Itu bagaimana? Mulai bagus sih. Buat dulu nih. Foto keker boleh. Kebangkitan yang menandakan bahwa dia juru selamat. Let's go!